Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami dari kelompok F, terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Alia Hanun, dengan NIM 1940720.175. Yang kedua, Arjuna Pratama dengan NIM 1940720.155. Dan yang terakhir, Muhammad Nafis dengan NIM 1940720.147. Di sini kelompok kami memiliki studi kasus identifikasi kegiatan-kegiatan dan nilai IPK mahasiswa terhadap waktu kelulusan dengan klasifikasi KNN menggunakan Python. Di sini kami mempunyai data yang berjumlah 25 dengan variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama, IPK. Yang kedua, latihan pengembangan diri. Yang ketiga, prestasi. Yang keempat, forum komunikasi ilmiah. Yang kelima, kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, waktu lulus. Kemudian masuk ke Python dan mengetik sintaks-sintaks sebagai berikut. Yang pertama, import terlebih dahulu 2 package yang akan digunakan, yaitu import pandas dan numpy. Kemudian lanjut ke langkah kedua, memasukkan data CSV dan membaca 5 data teratas. Memasukkan data CSV itu sintaknya predikat sama dengan pd.read_csv. Kemudian membaca 5 data teratas itu predikat.head. Lanjut ke langkah ketiga, melihat tipe data yang akan digunakan dengan sintak predikat.info. Kemudian langkah keempat, menentukan variabel independen. Menentukan variabel-variabel independen, kemudian variabel lulus cepat akan dikeluarkan dengan sintak X sama dengan predikat.drop lulus cepat. Kemudian ditampilkan dengan x.head. Baik, terima kasih. Di sini saya Arjuna Pratama Putra menjelaskan, melanjutkan presentasi dari Saudari Hanun. Oke. Di sini saya menjelaskan tentang menentukan variabel dependen dengan keterangan Y predikat lulus cepat. Lalu next, mengimport package model selection dari sklearn. Jadi from sklearn model selection diimport ke train test split. Lalu untuk membagi data training dan data testing. Data training digunakan oleh algoritma klasifikasi. Memisahkan data menjadi training dan testing set dimaksudkan agar model yang diperoleh nantinya memiliki kemampuan generalisasi yang baik dalam melakukan klasifikasi data. Di sini variabelnya xtrain, xtest, ytrain, ytest, sama dengan train test split, xy test, dan test size dengan ukuran 0,20. Oke, next selanjutnya mengaktifkan package standard scaler dari sklearn dan menuliskan sintaks untuk mengubah skala data. Jadi from sklearn pre-processing diimpor ke standard scaler. Nah, di sini sudah ada deklarasi variabelnya. Lalu ada mengaktifkan package untuk klasifikasi KNN dengan mengimport package connectBoards dan sklearn. Ini dari sklearn connectBoards diimport menjadi connectBoards classifier. Berikutnya mengaktifkan fungsi klasifikasi untuk KNN. Nah, di sini KNN variabelnya mempunyai arti connectBoards classifier. Dalam kurung n_connectBoards dengan value 4. Kemudian masukkan data training pada fungsi klasifikasi untuk KNN.
Nah, kan Neck-Burst Classifier dengan algoritma auto dengan ukuran length 30 dan metrik Minkowski. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Nafis. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Hafiz Abdillah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Arjuna Pratama. Terus berikutnya menentukan prediksi. Y-pred sama dengan knn.predict x-test. Y-prediksi sama dengan knn mengambil data predik x-test. Y-pred, Y-prediksi ini menampilkan outputnya yaitu array 044 42 dan source code selanjutnya yaitu menentukan probabilitas. knn.predict probabilitas x-test. KNN mengambil data predik probabilitas di dalam data x-test dan hasilnya sebagai berikut: array 0,25 dan sekian-sekian. Berikutnya adalah import package from escalon.metric import classification report confusion matrix. Import package ini berguna untuk melihat keakuratan data hasil prediksi dengan data dualnya dan telah menampilkan matriks hasil prediksi. Print confusion matrix y-test y-pred. Print menampilkan data confusion underscore matrix. Ini mengambil data dari confusion matrix. Datanya adalah y-test dan y-predict dan hasilnya sebagai berikut: 0,0,10, 0,1000, 0,0010 dan berikutnya. Berikutnya yaitu ketepatan hasil prediksi. Print classification underscore report y-test y-predict. Print menampilkan data classification report y-test dan y-predict. Dan ini ada hasil runnya precision recall f1 support. Didapatkan nilai precision sebesar 0,20 yang artinya nilai keakuratan hasil prediksi yaitu 20%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.